Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakim Alamsyah dari kelompok 5 yang akan membahas tentang teori motivasi. Dan saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Kulatu Sofia, yang kedua ada Nanda Dava, yang ketiga ada Nirmala Yulia, dan saya sendiri yaitu Hakim Alamsyah. Oke. Yang pertama yaitu perilaku organisasi. Perilaku organisasi, perkembangan teori motivasi juga berjalan seiring karena memang teori motivasi adalah bagian dari ilmu perilaku organisasi. Oleh karenanya, pendekatan teori motivasi dipengaruhi oleh perkembangan ilmu perilaku organisasi dan manajemen secara umum, yaitu kedua yaitu pengertian motivasi. Motivasi yaitu sama halnya dengan kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual, yaitu Robbins 2003-2008. Contoh dari motivasi tersebut yaitu perilaku ayah yang bijaksana serta penuh kasih sayang terhadap istri dan anaknya akan memberikan motivasi terhadap keluarganya untuk berlaku dan berbuat baik seperti yang dilakukan ayahnya. Motivasi adalah hal-hal yang baik. Seseorang menjadi termotivasi karena diuji atau sebaliknya bekerja dengan penuh motivasi dan karenanya seseorang itu diuji. Motivasi juga termasuk satu dari beberapa faktor yang menentukan prestasi kerja seseorang. Berikutnya yang ketiga yaitu asumsi dasar motivasi. Motivasi adalah hal-hal yang baik. Seseorang menjadi termotivasi karena dipuji atau sebaliknya bekerja dengan penuh motivasi dan karenanya seseorang dipuji. Yang kedua, motivasi juga termasuk satu dari beberapa faktor yang menentukan prestasi kerja seseorang. Yang ketiga, motivasi yaitu alat yang dapat dipakai manajemen untuk mengatur hubungan pekerjaan dalam organisasi. Oke, berikutnya yaitu ada teori motivasi dikelompokkan menjadi beberapa teori motivasi, yaitu yang pertama teori Maslow, yang kedua teori X dan teori Y, yang ketiga teori dua faktor Herzberg, yang keempat teori existence, relatedness, dan growth (ERG), yang kelima teori tiga kebutuhan McClellan, yang keenam teori goal setting log, yang ketujuh teori keadilan Adams, yang kedelapan teori harapan Freud. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Maslow. Teori Maslow yang pertama kebutuhan, aktualisasi diri, dan pemenuhan diri. Ada teoritis dan terapan. Yang teoritis penggunaan potensi diri, pertumbuhan, dan pengembangan diri. Kemudian yang terapan menyelesaikan penugasan yang bersifat menantang, melakukan pekerjaan kreatif, pengembangan keterampilan. Yang kedua ada kebutuhan harga diri. Ada teoritis dan juga terapan, sama halnya dengan kebutuhan aktualisasi, yaitu yang teoritis status atau kedudukan, kepercayaan diri, pengakuan, reputasi, apresiasi, kehormatan diri, dan penghargaan. Yang terapan kepuasan ego, promosi, hadiah, status simbol, pengakuan, jabatan, penghargaan. Kemudian ada kebutuhan sosial. Teoritis cinta, persahabatan, perasaan memiliki dan diterima dalam kelompok, kekeluargaan, asosiasi. Kemudian yang terapan kelompok kerja formal dan informasi, kegiatan yang disponsori perusahaan. Selanjutnya ada kebutuhan keamanan dan rasa aman. Teoritis perlindungan dan stabilitas, terapan pengembangan karyawan, kondisi kerja yang aman, rencana senioritas, tabungan, uang pasangan. Selanjutnya ada kebutuhan fisiologi. Yang teoritis itu contohnya makan, minum, perumahan, seks, dan istirahat. Terapan ruang istirahat, istirahat makan siang, udara bersih dan bernafas, air untuk minum, liburan. Yang kedua ada teori X dan teori Y. Teori X dan teori Y mencirikan dua tipe manusia yang mutlak berbeda. Teori X, contohnya para pekerja atau karyawan tidak suka bekerja atau malas, tidak menyukai tanggung jawab dan harus dipaksa untuk mengerjakan. Beda lagi dengan teori Y. Teori Y itu kebalikannya, para pekerja suka bekerja kreatif, mencari tanggung jawab dan dapat menyodorkan diri sendiri dalam melakukan pekerjaan. Teori Y ini adalah seorang pemimpin. Yang
Ketiga, teori dua faktor Herzberg. Teori ini juga sering disebut dengan motivasi Higgins. Kebutuhan motivasi berkaitan dengan kesempatan untuk maju, promosi, jabatan, pengakuan, tanggung jawab, dan pekerjaan itu sendiri yang mempengaruhi keputusan kerja. 4. Teori eksistensi, relatedness and growth, E.R.G. Alderfer. Merevisi tentang kebutuhan Maslow dengan melakukan riset empiris diringkas menjadi 3 kebutuhan manusia inti. Manusia yaitu kebutuhan eksistensi yang mencakup kebutuhan fisik dan keamanan Maslow. Relatedness yang menunjukkan kebutuhan untuk memelihara hubungan antar pribadi yang relatif sama dengan kebutuhan sosial Maslow. Serta growth yang mencirikan kebutuhan manusia untuk berkembang yang relatif sama dengan jenjang kebutuhan untuk berprestasi, mendapat penghargaan, dan aktualisasi diri. Teori E.R.G. ini tidak harus berjenjang dalam arti kebutuhan untuk memelihara hubungan antar pribadi yang baik. Tidaklah harus menunggu kebutuhan fisik, bersosial, dan rasa aman terpenuhi. 5. Teori 3 McClelland mengemukakan teori yang berfokus pada 3 kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan untuk berprestasi, need for achievement, kebutuhan akan kekuasaan, need for power, dan kebutuhan akan afiliasi, need for affiliation. 6. Teori goal setting log. Edwin A. Locke 1969-1980 dalam Robbins Hall 221-224 mengatakan bahwa tujuan sulit bila diterima dengan baik akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi, dan bahwa umpan balik akan mengantarkan pada capaian kinerja yang lebih tinggi. Yang ketujuh, ada teori keadilan Adams. Keadilan dibedakan dalam keadilan distributif, yaitu keadilan yang dipahami berdasarkan jumlah dan alokasi imbalan di antara para individu, dan keadilan prosedural. Keadilan yang dipahami berdasarkan proses yang digunakan untuk menetapkan distribusi imbalan. Kedelapan, ada teori harapan Verum. Nah, teori ini memusatkan pada 3 hubungan, yaitu pertama hubungan upaya kerja, yang kedua hubungan kerja imbalan, yang ketiga hubungan imbalan tujuan pribadi. Teori harapan membantu menyelesaikan mengapa banyak sekali pekerja mereka dan semata-mata melakukan yang minimum, Jawa, sakmadyo, untuk menyelamatkan diri. Yang terakhir ada super motivasi. Konsep supermotivasi cocok untuk digunakan dalam kondisi di mana karyawan lebih banyak menunggu untuk diperintah, malas melayani konsumen, rendah inisiatif, bermain aman, tidak berusaha keras untuk mencapai yang terbaik. Supermotivasi adalah motivasi yang tinggi. Terdapat 2 komponen besar sebagai pembentuk kinerja manusia, yaitu ability dan motivasi. Ability tidak berarti apapun bila tidak digunakan. Supermotivasi akan menghasilkan di tingkat motivasi dan kinerja yang lebih tinggi untuk apapun secara virtual.